Bijak ternyata. Bijak juga. Bijak. Saya sampai terharu ini. Serius tapi bercanda tapi serius. Gitu. Berarti kita bisa simpulkan metodenya itu benar-benar cocok. Kayak kanebo gitu ya. Iya. Harapan kami melalui pengkaderan ini, kami dari STP dan HMI khususnya ya, dapat menjadi mitra kampus, mitra pemerintah dalam mendorong lahirnya regenerasi yang berkualitas dalam hal pariwisata. Sampai. Yakin usaha sampah. Yakin usaha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanda Yunda semua? Pada pagi hari ini saya sudah bersama Ketua Umum Komisaris STP HMI Cabang Mataram, juga salah satu master nih, salah satu master tergagah di Batku Nusra dan juga salah satu SC tergagah di Cabang Mataram. Alhamdulillah ada kesempatan kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang kira-kira gitu bersama beliau-beliau di depan ini dalam rangka ngobrol santai gitu, karena sebentar lagi atau ini hari terakhir gitu di RK SDP, jadi bahan perbincangan gitu di HMI Cabang Mataram gitu, ya kan? Karena nanti malam itu akan melaksanakan evaluasi. Jadi karena berhubung malam nanti itu evaluasi gitu, saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai sekilas persiapan gitu tuh, baik dari komisariat, master gitu, apa saja yang sudah dilakukan sama di forum gitu. Seperti biasa barangkali itu apa hal yang beda gitu, master siap juga SC gitu, siapan apa saja ya. Karena seperti budaya kita di HMI, Kanda Yunda begitu, selalu ramai dengan kedatangan tamu, ya kan? Apa yang ingin disampaikan tuh, Rahman? Kalau saya mengenai evaluasi nanti malam, semua persiapan saya kira sudah clear. Tidak lain karena kalau bukan dari arahan SC ya? SC kita. Dari tadi malam semua sudah dibahas dan sekarang sudah dieksekusi Melalui rapat persiapan, kepanitiaan dan rapat evaluasi ya? Benar. Ya. Biasanya berapa lama Pak ST ini ngarahin rapat itu? Sebentar ya, cuman poin-poin dari hal yang ingin diarahkan itu sampai. Saya mulai dari pertanyaan yang ribet ya, yang agak ringan itu. Jangan di antara dua ST ini tuh. Iya. Sebelum saya lempar ke ST-nya langsung. Di antara dua ST ini, ST mana yang paling humoris tuh? Kalau bicara humoris, keduanya humoris sebenarnya. Humoris ya. Kadang ada kesempatan SC cabang untuk mau marah ke panitia. Tapi karena memang moderator karena memang moderator kita dia humoris, jadi tidak bisa marah. Gitu. Jadi SC ini ikutan ya humoris dari sana. Di antara keduanya berarti siapa yang biasanya marah tuh? SC Imron ya. Jadi Cuma ujung-ujungnya ketawa lagi. Jadi itu yang saya maksud nanti tuh, karena ini pengunjung acara barangkali itu menjadi salah satu kesan-kesan yang Benar. dari teman-teman komisariat. Saya mau ke Master Lutfi ini. Berapa sama siapa saja ngelola Master? Jadi saya mengelola di komisariat STP ini, komisariat persiapan STP ini bersama 4 orang rekan. Dan Master Sudirman salah satu beliau menjadi koordinator master. Dan saya sendiri anggota Master of Training di komisariat persiapan STP ini. Jadi anggota dengan Aris Munandar dan Munawir Haris. Iya. Beliau juga menjadi anggota Master of Training. Kalau Pak ST, kemarin itu sudah bincang-bincang sebentar ya sekilas MK pada kali ini. Pertanyaan saya sama Pak SC.
bagaimana persiapan kira-kira? Tadi sempat disinggung gitu sama ketua umumnya nih. Kalau bisa sejalan. Jawaban kita. Jadi apa ya? Jadi kalau masalah teknis itu saya rasa kader HMI sudah tuntas ya. Sudah paham masalah di mana kita tempatkan untuk setiap posko-posko dan lain sebagainya. Kalau misalkan tadi Dirlapmi menyinggung masalah siapa yang paling humoris ya, benar yang dikatakan oleh Ketua Umum tadi, dua-duanya humoris. Tetapi gini, ada prinsip ketika satu dia itu harus imbang ya. Ada yang serius, ada yang harus humoris. Biar forum, misalkan forum evaluasi rapat panitia itu enggak terlalu kaku. Satunya serius, satunya lagi harus membawakan diri dengan santai. Artinya bisa disimpulkan bahwa ada di mana kita memposisikan diri untuk serius gitu. Ada kalanya kita memposisikan diri untuk bercanda atau untuk sekedar mencairkan suasana gitu kan. Ya, dalam situasi kayak gini misalkan di STP ini kan LK perdana. Jadi enggak boleh kita terlalu membawa serius, tapi enggak boleh kita terlalu terbawa dengan bercanda. Serius tapi bercanda tapi serius. Gitu prinsipnya Pak Direk. Bisa artikan itu enggak? Bisa sederhanakan itu enggak? Mungkin saya tidak kurang bisa menjelaskan ya, tapi saya bisa melihat secara langsung di forum. Benar ya. Tapi dengan metode yang dibawa oleh SD itu, ya bagaimana penerapannya sekarang di teman-teman komisariat gitu, khususnya kepanitiaan aja kepanitiaan. Jadi dengan metode yang diterapkan oleh SC tadi, ada yang serius, ada yang humoris, jadi balance dia kan. Jadi penyerapan dari kepanitiaan itu lebih cepat dia akan. Jadi seperti yang sudah diarahkan tadi malam, belum jam subuh teman-teman sudah jalan. Saking nyerupnya itu. Berarti kita bisa simpulkan metodenya itu benar-benar cocok. Kayak kanebo gitu ya. Iya. Oke. Makanya kita salut sekali. Karena berhubung ini LK perdana tuh, ya. Apa yang dirasakan kira-kira? Ya apa ya? Saya juga pengalaman pertama kan ya. Jadi susah senang mungkin sudah menjadi bagian dari hal itu. Cuman kita di komisariat bersama kepanitiaan meyakinkan kesusahan ini sebagai nikmat. Jadi ketika kita sedang berada dalam keadaan susah, berarti kita sedang diberikan kenikmatan. Itu juga berkat dari arahan istri. Nah, begitu. Kayak dulu itu. Dari misi yang diangkat kemarin tuh. Tema kita tuh. Ya, dari tema yang diangkat pada LK kali ini itu kan menjadi visi besar gitu, mau diarahkan kemana komisariat gitu, mau cetak seperti apa. Ya jadi kan di hari kita diajarkan bagaimana membentuk kerangka berpikir yang baik, yang mempunyai ideologi. Nah, harapan kami melalui pengkaderan ini, kami dari STP dan HMI khususnya dapat menjadi mitra kampus, mitra pemerintah dalam mendorong lahirnya regenerasi yang berkualitas dalam hal pariwisata. Ya, benar. Karena sejauh ini memang pemikir di pariwisata itu masih sangat minim kan, lebih banyak yang pada ilmu vokasinya saja. Iya. Artinya ini juga bagian dari peran SD gitu kan. Benar. Yang membantu. Lagi-lagi saya harus lempar SD. Iya dong. Bagaimana tidak misalnya karena itu menjadi visi besar komisariat yang dikawal gitu kan. Artinya selaku SD, selaku pengarah di komisariat begitu, harus menyusun sedemikian rupa strategi untuk mewujudkan tujuan besar di LK gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana Pak SD ini mendorong dan mewujudkan cita-cita komisariat gitu dalam hal ini LK perdananya.
karena dia punya visi besar tadi sudah dijelaskan. Iya. Jadi gini Pak Direk. Ya. Dalam proses training itu Ya. ada 3 hal yang tidak boleh disalahartikan. Ya. Yang pertama itu terkait dengan steering committee, terus organizing committee itu ada kepanitiaan dan master of training. Ya. Nah, salah satu dari 3 elemen ini tidak boleh dia dipisahkan. Iya benar. Dia punya peran yang penting di setiap proses-proses itu. Misalkan di master of training, ya kalau kita mau mewujudkan tema yang diangkat oleh komisariat. Nah, di sana untuk doktrinnya harus lebih gitu. Iya. Begitu juga dengan di steering committee. Dengan cara apa kita mewujudkan tema besar itu ya dengan cara meningkatkan kualitas kepanitiaan misalkan. Karena jalur koordinasinya itu ke sana dia. Kepanitiaannya. SC ke OC. Nah, dengan cara begitu apa yang ingin diwujudkan oleh komisariat STP itu bisa terwujud. Nah, kalau satu elemen cacat, maka proses training di lingkungan HMI akan cacat juga. Makanya semua yang ada di komisariat, di cabang dan di master of training itu harus menyatu dia. Tidak boleh ada satu elemen itu tidak kerja. Ini sebenarnya pelajaran penting bagaimana pengelolaan training di HMI gitu. Jadi ada beberapa struktur itu di dalam proses training yang ada di HMI gitu. Jadi semua elemen tersebut itu sangat berperan penting gitu. Tidak boleh ada misalnya miskomunikasi gitu kan. Nah, itu hal-hal tersebut itu menjadi pembelajaran penting yang harus diterima ataupun harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua kader HMI, khususnya itu bagi kepanitiaan gitu kan. Panitia sangat berperan penting dalam proses training yang ada di HMI, sehingga ada perlu dorongan dan itu dorongan itu diharapkan melalui ya tadi yang sudah disebutkan. Pertama itu dari penanggung jawab utama, ketua umum beserta jajaran, ada UC, SC dan juga peran-peran master of training. Jadi barangkali itu saja yang dapat kita diskusikan pada pagi hari ini. Terakhir singkat saja dari masing-masing ini, apa pesan dan yang harus ditanamkan pada peserta LK pada kali ini? Kalau dari saya selaku ketum ya, pesan saya untuk peserta tetap istiqomah dalam ikhtiar ini sampai teman-teman peserta menemukan ikhtiar selanjutnya. Bijak ya? Bisa sekali. Masa? Coba kita dengar bijaknya Pak Master. Oke, kalau dari saya mungkin selaku master of training atau pengelola training, jadi satu pesan yang mungkin bisa jadi motivasi kita semua selaku kader HMI, wabil khususnya kita yang berada di HMI cabang Mataram. Jadi bicara masalah proses kaderisasi itu bukan hanya sebatas tolak ukurnya untuk peserta, akan tetapi kita sebagai kader HMI yang sudah dinyatakan sebagai kader HMI di momen training formalnya HMI baik LK1, LK2 maupun LK3, itu tahapan kita bagaimana proses mengkader diri kita ataupun mengkader secara personal individu kita masing-masing, bukan hanya saja sebatas tolak ukurnya kader terhadap peserta, bukan, akan tetapi tahapannya adalah proses kaderisasi untuk kita sebagai kader HMI secara umum. Bijak juga ternyata. Bijak juga. Bijak. Saya sampai terharu ini. Kalau sekarang kita dengarkan sekarang. Harus lebih bijak. Ya, kita sediakan tisu sekalian ya. Ya. Terharu nih. Oke, kalau pesan saya untuk peserta ada 3 kata ini saya sampaikan. 3 yang pertama yaitu yakin, yakin, kedua sampai,
Wah, yang kedua itu usaha, yang ketiga itu sampai. Yakin usaha sampai. Yakin usaha. Oke. Jadi satu kata yakin. Kalau katanya Mario Teguh yang di apa? Yang ditiru semalam oleh salah satu SDL itu. Itu ya diskusi kita pada pagi hari ini, semoga menjadi momen pembelajaran kita bersama dan juga menjadi bahan evaluasi gitu di kesempatan-kesempatan yang lain, dan juga jadi evaluasi bagi teman-teman komisar yang lain gitu, apa saja yang perlu dilakukan gitu, peran-peran apa saja yang harus dijalankan gitu oleh masing-masing gitu kan, bagi penanggung jawab utama di komisariat, bagi master dan juga SC gitu. Oke, semoga ini juga bagian dari ikhtiar kita dalam proses kaderisasi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.